Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu kullal hazni in syi'ta sahlan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kita panjatkan kepada Allah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh bagi kita. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para salihin. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di surga di Quran. Kesempatan menarik untuk mendulang pahala tadi wakaf ya. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid maka Allah akan bangunkan baginya surga di rumah. Itu hadis sahih, hadis riwayat Bukhari tentang keutamaan membangun masjid wakaf sekecil apapun selama kontribusi yang kita berikan menjadi manfaat bagi keberlangsungan tempat ibadah tersebut. Apalagi masjid yang biasa kita sholati atau menjadi tempat sholat kita, itu insya Allah selalu terpakai, dan kita sholat di situ pun kita jadi pahalanya double ya, pahala sholatnya plus pahala wakafnya. Mudah-mudahan diringankan setiap hajat, dan ini pertanda memang ketua DKM seumur hidup itu tidak salah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, insya Allah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah ini pertemuan terakhir di bulan Desember, bukan hanya ini, di bulan Desember, karena tadi insya Allah kita akan jumpa lagi nanti di tahun depan, bertepatan dengan beberapa hari lagi ke depan gitu. Yang pasti hari-hari yang sudah berlalu tidak mungkin kembali lagi, bukan hanya hitungan tahun, bahkan hitungan detik pun yang sudah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Dan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Artinya yang berlalu kalau itu kebaikan, kita berharap semoga menjadi amal saleh bagi kita. Tapi kalau hari-hari yang sudah kita lalui ada keburukan, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Yang pasti semakin bertambah tahun, bertambah atau semakin berkurang usia kita, semakin dekat kita kepada satu titik yang namanya kematian, yang entah kapan sampai datang kepada kita. Dia pasti tidak akan kembali. Sudah lewat itu, sudah berlalu. Tinggal masa depan yang akan kita lalui, hari-hari ke depan mudah-mudahan lebih baik daripada hari yang sudah kita lalui. Dan kaitannya bulan Desember ini, di satu sisi momen bagi kita untuk menghitung diri kita, tapi ini juga jadi peringatan bahwasanya berbagai macam perayaan di bulan Desember ini tidak berkaitan dengan kita. Kemarin hari 25 Desember itu hari Natal ya. Natal itu bukan hari kita, maka kita tidak boleh euforia juga. Ya masalah mereka merayakan ya kita biarkan. Jadi toleransi itu bukan menghormati, tapi toleransi itu adalah komitmen tidak mengganggu. Jadi mereka beribadah ya kita tidak boleh ganggu, tapi kita tidak boleh ikut-ikutan. Apalagi pakai topi nuberem, topi apa itu? Sinterklas ya. Atau apapun bentuk perayaan itu tidak boleh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasul. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian daripadanya. Kalaupun mengucapkan selamat Natal, yaitu bagi pejabat lah. Karena pejabat kan dia dengan jabatannya mengayomi semua pemeluk agama.
Tapi kita sebagai pribadi ya lebih baik cukup tidak mengganggu, itu sudah perhatian yang besar bagi mereka. Dan tahun baru juga tadi walaupun ini pergantian tahun dan dipakai sudah menjadi jamak ya bagi setiap umat manusia di dunia ini, tapi ini tahun baru yang memiliki historis. Bagaimana dulu kaum Dewa Pagan dihormati pas bertepatan dengan tanggal 1 Januari. Artinya tahun baru itu tidak lepas dari historinya. Ya di satu sisi kita menjadi waktu untuk berbenah kepada diri kita, tapi kita pun jangan sampai terlalu euforia merayakan. Di satu sisi tahun baru usia berkurang, di satu sisi tadi ini budaya orang lain, gitu kan. Apalagi sampai malam mengganggu tetangga petasannya. Saya tuh alhamdulillah dikaruniai tidur yang nyenyak setiap malam tanggal 1 tuh. Tahu-tahu ganti tahun deh. Apalagi niup trompet ya, itu secara medis kan katanya nggak bagus ya, hasil tiupan orang lain, paling tidak yang bikin, kemudian kita tiup. Dan apalagi ini hadis yang sering saya kutip ya, malaikat innallaha ta'ala lama khalaqa Israfil wa du'asur fi famihi yantadiru matas yu'man. Allah itu setelah menciptakan malaikat Israfil, Allah menyimpan trompet di mulutnya. Yantadiru mata yu'mar. Dia menunggu kapan Allah perintahkan untuk meniupnya. Jadi trompetnya Israfil itu sudah di mulutnya. Kata Allah tiup, tiup. Maka hancurlah dunia dan seisinya. Malam tahun baru jangan niup trompet. Khawatir malaikat Israfil ikutan. Kiamat beneran. Nah ini jadi cukup menjadi momen untuk bermuhasabah diri saja. Artinya seiring bertambah tahun, seiring berkurang jatah hidup kita di dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan ya pembahasan hadis-hadis yang sebelumnya. Kemarin hadis nomor 1380, sekarang hadis nomor 1381. Dan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ini sahabat Nabi yang populer ya, nama aslinya Abdurrahman. Sebelum masuk Islam namanya Abdus Syams. Jadi sebelum masuk Islam namanya Abdus Syams, kemudian masuk Islam ganti nama menjadi Abdurrahman. Kunyahnya Abu Hurairah. Hurairah itu ismu tasghir dari hir. Hir itu anak kucing, Hurairah itu berarti anak kucing yang kecil. Dijuluki Abu Hurairah karena kemana dia pergi kucing itu selalu ikut, maka dijuluki sebagai Abu Hurairah. Cukup 5 tahun hidup bersama Rasulullah, tetapi beliau terlalu banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Maka para ulama ahli hadis sepakat sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah, sampai jumlahnya 5.000-an hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad, jauhilah sifat hasad. Jadi hasad itu bahasa Arab tapi yang sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Cuman seringkali pengulangannya suka diulang-ulang orang Indonesia. Iri, dengki, hasad. Padahal dengki itu bahasa Arabnya hasad. Jadi bahasa Arabnya dengki itu adalah hasad. Nah, apa itu hasad? Hasad itu tidak senang orang mendapatkan rezeki dan berusaha agar rezeki yang Allah berikan kepada seseorang itu lenyap. Itu hasad. Kalau iri itu kan hanya sebatas iri itu hanya sebatas tidak suka ya. Tapi ini mah ada usaha untuk melenyapkan. Nah, itu hasad.
Karena di sini hadis Nabi SAW selanjutnya, iyyakum wal hasad, jauhilah sifat hasad, fa innal hasad, karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Api itu kan kerjanya melahap ya. Nah, orang hasad itu gitu, tidak ridho apa yang Allah berikan kepada seseorang, plus dia berusaha ingin menghancurkan, melenyapkan apa yang Allah karuniakan kepada seseorang, padahal didapati dengan cara yang legal, dengan cara yang halal. Kalau tetangga beli mobil baru, kemudian kita nggak suka, itu baru iri. Tapi kalau paginya, malamnya dikempesan, itu hasad. Gitu. Jadi ada upaya untuk melenyapkan, gitu kan. Atau nyuruh orang untuk memecahkan kacanya, ambil aksesorisnya, itu hasad. Gitu. Itu bedanya iri dengan hasad. Nah, hasad ini salah satu sifat yang Allah murkai. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan iri pun bahasa Arabnya adalah hasad. Gitu. Hanya memang hasad itu ada tingkatannya. Ada yang mengatakan 4 tingkatan. Kalau hanya sebatas tidak ridho rezeki yang Allah berikan kepada seseorang, itu hasad yang paling rendah. Yang paling tinggi itu tadi yang ada usaha sampai menghancurkan. Nah, berkaitan dengan hasad yang dibolehkan itu kata Nabi kan cuma 2 ya. La hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali kepada 2 perkara. Yang perkara hasad kepada orang kaya. Dalam hal apa? Bukan dalam masalah hartanya. Ini berarti iri ya, bukan hasad ingin menghancurkan, bukan dengki. Bukan hasad kepada harta yang dia milikinya, tapi hasad karena dampak dari dia memiliki harta, dia banyak bersedekah. Jadi irinya itu kepada kemampuan bisa bersedekah. Jadi kalau ada orang punya harta, enaknya sih itu punya harta. Nah, bukan hartanya, tapi dengan harta tersebut dia enak bisa banyak sedekah, bisa banyak wakaf. Nah, yang keduanya ini yang menyebabkan dia iri. Kalau ini sangat dibolehkan. Seperti ahlu sufah yang iri kepada orang-orang kaya pada zaman Nabi. Orang sufah itu kan orang yang tidak punya tempat tinggalnya, sehingga sama Nabi diberikan tempat tinggal di Masjid Nabawi. Di situ dia makan, di situ dia tidur, dan di situ pun mereka mencari ilmu. Nah, karena ketidakpunyaan harta, sementara semangat ibadahnya tinggi, dia melihat atau mereka melihat sahabat-sahabat Nabi yang Allah karuniakan harta berlimpah, sehingga yang dengan itu mereka bisa bersedekah, bisa wakaf dan sebagainya. Sehingga Al-Sufah ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya itu pahalanya banyak sekali. Kemudian Rasulullah jawab, lima dzaka, kok bisa begitu? Anda berpendapat atau kalian berpendapat? Mereka kemudian mengatakan, kalau kami sholat, mereka pun bisa sholat. Kalau kami saum, mereka pun bisa saum. Ini kan 2 ibadah yang tidak mengandalkan harta, hanya raga, jiwa raga saja. Kalau kami sholat malam, sholat sunnah, apalagi sholat wajib, mereka pun bisa melakukan. Orang-orang kaya bisa melakukan. Maaf, kalau mereka sholat, kami pun bisa melakukan. Kalau mereka saum, kami pun bisa melakukan. Nah, cuman masalah yang ketiga, mereka bisa sedekah, kami nggak bisa. Alasannya apa? Alasannya karena mereka punya harta, kami tidak punya harta. Akhirnya ini indahnya Rasul ya. Rasul itu ketika mendapat curhatan seperti itu, Rasul itu diam bagaimana cara menghibur dia. Jadi Rasul ketika mendapat itu jawabannya bukan derita lu kan gitu. Rasul akhirnya diam menunggu wahyu. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan kepada ahli sufah, inna likulli takbiratin sadaqah wa inna likulli tasbihatin sadaqah wa inna likulli tahlilatin sadaqah. Oke, mereka bisa sedekah dengan harta mereka, kata Rasulullah. Tapi bukan berarti kesempatan sedekah bagi kalian hilang. Dalam kondisi kalian tidak punya harta, kata Rasulullah. Rasul kemudian mengatakan, sesungguhnya pada setiap takbir itu ada sedekah, pada setiap tahmid itu ada sedekah, dan pada setiap tahlil ucapan la ilaha illallah itu ada sedekah. Itu sedekahnya orang bagi kalian, bagi orang miskin. Nah, jadi dibedakan ya antara sedekah orang kaya dengan sedekah orang miskin. Sedekahnya orang kaya itu dengan harta, sedekahnya orang miskin itu dengan zikir. Jangan dibalik. Kalau karuniakan harta yang melimpah tapi korek minta ampun.
panah antara sodako, bumi ageng, mobil seueur gitu kan, ini sodako. Apa jawabannya? Rasulullah bersabda, setiap takbir itu adalah sedekah. Udah tadi, setiap tahlil itu adalah sedekah. Itu sedekahnya orang miskin, bukan orang kaya. Nah, itu indahnya Islam. Jadi kesempatan mendapatkan pahala itu Allah berikan dalam kondisi apapun. Cuman yang namanya sedekah ya makna secara secara aslinya itu ya sedekah harta. Itu tuh ada alternatif yang namanya zikir itu. Tapi sedekah asli itu adalah dengan harta. Itulah yang menyebabkan ahli sufah itu iri kepada orang-orang kaya. Makanya tadi Nabi mengatakan tidak ada hasad kecuali kepada dua perkara. Yang pertama itu adalah hasad kepada orang kaya yang bisa sedekah. Kalau zakat itu bukan dermawan ya, zakat itu kewajiban. Kalau sudah sampai nisab dan haul, orang punya harta 100 miliar, ya zakatnya 2,5%, 2,5%, itu bukan dermawan. Itu memang kewajiban yang harus dikeluarkan karena bukan harta dia. Nah, lebih daripada itu baru namanya sedekah. Yang kedua, hasad yang dibolehkan itu, ini hadis yang populer ya, yaitu hasad kepada seseorang yang Allah karuniakan kepadanya ilmu apapun ya, bukan hanya ilmu agama tapi ilmu apapun, yang dengannya kemudian dia bisa beramal dengan ilmu yang dia miliki. Gitu. Jadi dengan ilmu yang dia miliki bisa memberikan kemudahan kepada orang lain. Kayak Pak Ahmad kan, arsitek gitu kan, bisa membuat desain masjid, dibikin desain kan? Itu kan pahalanya mengalir gitu. Itu ADKM seumur hidup. Itu kan pahalanya terus mengalir. Jadi dengan ilmu yang dimiliki kemudian dia bisa beramal apapun itu bidang ilmunya. Nah, itu yang dibuat iri oleh seseorang. Nah, tapi lebih daripada dua hal itu, maka hasad itu tidak bisa dibenarkan. Jadi hasad kepada orang punya harta tapi hanya kepada hartanya, itu tidak dibenarkan. Yang dibolehkan itu adalah kepada amal soleh karena harta yang dia miliki, yang Allah titipkan kepada dia. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidus sara'ah fa innama syadid alladhi yamlik nafsahu indal ghadab. Dan masih dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, laisa syadidus sara'ah, orang kuat itu bukanlah orang yang jago berbulan, berotot besar bisa melumpuhkan. Fa inna masyadid, akan tetapi sesungguhnya orang yang kuat itu adalah alladzi yamlik nafsahu indal ghadab, orang yang bisa menahan dirinya ketika amarah memuncak. Jadi bukan Mike Tyson, bukan Aderai, bukan siapa lagi, itu yang berotot-otot besar itu. Karena untuk membesarkan otot jauh lebih besar dan lebih mudah daripada yang ini, menahan amarah ketika datang kepada kita. Makanya kan apa nasihat Nabi itu, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berilah aku wasiat atau nasihat. Ini seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Ini 3 kali Rasul mengucapkan kapan jangan kau marah. Rasul tahu karena orang ini pemarah gitu. Jadi ketika datang kepada Rasul dan orang ini minta wasiat, jawaban Rasul itu selalu berkaitan dengan karakter orang itu. Orang ini pemarah, maka jawabannya apa? Jangan marah, jangan marah, jangan marah, walakal jannah, maka bagimu surga. Contoh lainnya, ini hebatnya Rasul, ketika ada orang yang minta nasihat kepada dia, Rasul paham kebutuhan dia itu apa. Contoh gini, ada 3 sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, pertanyaannya sama, tapi jawaban Rasulullah berbeda. Jadi yang pertama bertanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdal, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Jawaban Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Kata Rasulullah, sholatlah tepat pada waktunya. Kenapa jawaban Rasul begitu? Karena Rasul tahu ini orang sholat suka injury time, akhir waktu sholat itu baru sholat. Maka Rasul menganjurkan untuk sholat tepat pada waktunya supaya jangan diakhirkan.
Datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin afdol. Ini orang yang lain. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik bagiku? Jawaban Rasulullah apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasul tahu ini orang apa ya, suka ngelawan orang tua, tidak taat kepada orang tua. Maka amalan terbaik bagi dia itu adalah birrul walidain. Nah, yang ketiga, ada seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdal. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Jawaban Rasulullah, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Rasul tahu orang ini borangan, sia ningali pedang musuh. Nah, amalan paling utama bagi dia itu adalah jihad di medan perang. Itu kan 3 pertanyaan yang sama dilontarkan oleh 3 orang, jawabannya berbeda. Maka Rasulullah memberikan nasihat dengan sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Nah, itu pun jadi pelajaran bagi kita. Kalau datang kepada kita orang yang minta nasihat, lihat apa yang kira-kira kekurangan orang dia yang butuh kita nasihati. Nah, kembali ke hadis yang tadi, sahabat Nabi ini pemarah, gampang tersinggung, sensi. Maka kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta nasihat. Rasul mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah, jangan kau marah, maka bagimu. Apalagi secara medis gitu kan. Secara medis orang yang marah itu kan ada banyak saraf yang tertekan ya. Orang marah beda dengan orang yang senyum ya. Orang yang senyum itu menyehatkan saraf selama senyumnya ada lawannya. Tapi kalau senyum nyelira gitu, dengan tiang listrik senyum itu semua saraf rusak gitu. Tapi kalau tabassum kali akhika sedekah, dapat pahala lagi sedekah. Senyum untuk saudaramu itu adalah sedekah. Karenanya Rasulullah menasihati ketika amarah datang kepada kita, maka segeralah berwudu. Jadi wudu itu bisa merendahkan amarah. Kalau di Arab tuh biasanya kalau ada orang yang marah, langsung orang yang melihat tuh Allah sholli ala Nabi, bersalawat atas Nabi. Itu menghibur orang yang marah supaya tidak marah. Karena orang Arab tuh tensinya tinggi sekali, Pak. Saya pernah lihat di Mesir itu di bis, istri ditempelin sama suami di depan umum. Dan kayak pemandangan biasa gitu. Ketika di Mesir, anak kecil usia 5 tahun lah, dulu kan masih zaman booming warnet ya. Saya lagi datang ke warnet, ngirim email, ada anak kecil kayaknya dari malam kayaknya main game terus. Habis subuh ibunya nyari, datang, ditonjok di depan. Saya hidungnya langsung berdarah. Disitulah saya langsung berpikir nggak jadi nikah dengan orang Mesir. Di samping nggak ada yang mau orang Mesir sama saya. Itu orang Mesir itu cantik tapi kasar dan memang temperamental ya, amarahnya itu tinggi. Makanya kenapa Allah turunkan Rasul itu ke bangsa Arab dengan karakter yang lembut gitu, menjadi penyejuk, menjadi oase di tengah padang pasir yang gersang gitu. Itu orang sana. Sama juga dengan orang-orang yang kayak Rusia gitu. Itu kan amarahnya tinggi-tinggi tuh. Orang-orang yang mantan perang gitu. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu Rasul datang kemudian memberikan nasihat, kalau engkau marah maka segeralah berwudu. Wudu masih tandukan, segeralah duduk. Karena walaupun masih marah, duduk itu relatif suaranya lebih landai lah. Kalau duduk masih marah juga maka segeralah tidur. Biar aku tidur makan. Maksudnya berbaring gitu kan. Berbaring masih marah, beremkin. Paling terbawa mimpi. Jadi tahan amarah sekuat mungkin, sebisa mungkin. Apalagi pada momen-momen tertentu ya. Biasanya kan pancingan amarah itu datang di jalan gitu kan. Lagi santai naik mobil, tiba-tiba motor sen ke kiri belok ke kanan gitu. Itu kemana motor teh? Keluar ucapan sumpah serapah. Padahal tetap ucapan sumpah serapah juga nggak kedengaran oleh pengendara motor gitu kan. Malah terdengar oleh sebelah, oleh yang di belakang, menjadi nilai negatif gitu.
Jadi tahan amarah kita, jangan sampai emosi berlebihan. Tapi pada momen tertentu kita harus marah. Kapan pada momen tertentu kita harus marah? Ketika hal-hal berkaitan dengan agama dihinakan, itu amarah menjadi hal yang wajib. Makanya kan diantara 7 golongan yang mendapatkan perlindungan ketika tidak perlindungan manisnya iman itu akan terasa. Salah satu man kunna fihi wajada halamatul ayakun Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Dampak daripada cinta kepada Allah itu adalah ketika simbol-simbol agama dilecehkan, maka kita wajib marah. Itu wajib marah. Seperti marahnya Rasulullah kepada orang-orang yang menghinakan Islam, itu Rasul marah. Seperti marahnya Umar bin Khattab setelah masuk Islam. Seperti marahnya Hamzah bin Abdul Muttalib setelah masuk Islam. Itu kondisi-kondisi di mana wajib marah. Jangan agama dihinakan kemudian kita menggunakan kalimat nggak usah marah lah. Nabi dihinakan kemudian Nabi aja nggak marah, masa kita marah gitu kan? Nabi tidak marah ketika Nabi dihina karena konteksnya beliau sebagai pribadi. Menghina beliau sebagai pribadi, Nabi tidak marah. Tapi ketika umatnya ada orang menghina Nabi, berarti menghina simbol agama, ya kita wajib marah. Ini seringkali ada penyakit ya tentang toleransi beragama. Kemarin saya ikut acara, di satu sisi baik, di satu sisi harus ada koreksi ya. Kemarin hari Senin ada FGD, Focus Group Discussion di Hotel Santika, berkaitan dengan konsep moderasi beragama yang ramai digaungkan semenjak zaman Menteri Agama Pak Saifuddin Jokowi pertama, anaknya Pak Saifuddin Zuhri itu Lukman Hakim Saifuddin. Itu moderasi beragama, intinya bagaimana pemahaman agama itu lebih moderat. Memang moderat dalam beragama itu, bahasa agamanya wasatiyah, itu memang karakteristik ajaran Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Artinya proporsional. Nah, cuman seringkali ketika mengkampanyekan moderasi beragama itu ada keambiguitasan, ketidakjelasan. Apa batasan seseorang dikatakan moderat? Apa batasan seseorang dikatakan radikal? Apa batasan seseorang dikatakan liberal? Ini nggak jelas. Ini yang saya sampaikan kemarin ketika FGD. Ketika tidak jelas itu, maka fakta di lapangan melahirkan sesuatu yang kontraproduktif. Stigmatisasi, labelisasi kepada seseorang yang tidak sepaham, dianggap radikal, dianggap ekstremis. Itu kan menjadi kontradiksi, menjadi kontraproduktif. Masalah ekstremisme itu memang ada, dikampanyekan dengan moderasi beragama, tapi batasnya tidak jelas, maka memunculkan problematika baru, saling curiga. Di antaranya apa? Masjid Salman itu dianggap radikal, bisa radikal belah mana? Itu saya mikir itu kan. Muncul kan akhirnya GAR kemarin itu kan, gerakan anti radikalisme di ITB dan di Salman. Itu kan akhirnya muncul reaksi keras dari Salman, stigmatisasi negatif gitu kan. Nah, kemarin ada perwakilan dari Kementerian Agama, saya sampaikan, Pak, sebelum mengkampanyekan moderasi beragama ini, definisi dan batasannya itu harus jelas dulu gitu. Itu seperti apa batasannya itu, jangan sampai menimbulkan berbagai macam persekusi di lapangan gitu kan. Ada ustadz dari Bandung tuh Hanan Atake itu kan, dengan konsep pemuda hijrahnya, kemana-mana ceramah dipersekusi. Nggak boleh. Alasannya apa? Terindikasi pemahaman radikalisme. Indikasinya apa tidak dijelaskan. Yang penting stigmatisasi aja. Aja kan saling curiga di antara umat Islam. Akhirnya saya bilang begini. Sekarang sebetulnya Rasul itu sudah memberikan Allah itu sudah memberikan garis yang mudah kepada kita itu. Allah kan katakan begini dalam Al-Quran itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Nah, seringkali kita pun salah menggunakannya. Seringkali kita menggunakan Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya rahmatan lil alamin itu disandarkan kepada Islam. Padahal kita melihat ayatnya, kata rahmatan lil alamin itu disandarkan kepada Nabi, bukan kepada Islam. Tidaklah aku utus engkau hai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Kalaupun itu mau disematkan kepada Islam, Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Ada kalanya Nabi itu tegas, ada kalanya Nabi itu lembut. Dalam perkara-perkara yang pokok Nabi itu tegas. Bukan karena alasan toleransi kemudian menjadi mencampur adukan akidah. Muncullah sholawatan di gereja beberapa tahun lalu ya, Natalan, karena ada toleransi akhirnya sebagian umat Islam oknum datang ke gereja, sholawatan di gereja. Khawatir nanti ada timbal balik. Idul Fitri lagu Natal di masjid Hidayatul Ummah, kan pasti murka Pak Ahmad. Nah, itu sudah kacau ini. Karena apa? Karena ini moderasi itu nggak jelas definisinya apa, batasannya apa. Sementara terlanjur dipahamkan kepada masyarakat umum, orang akhirnya apa? Yang penting santun, yang penting ramah, yang penting toleran. Akhirnya yang prinsip-prinsip ditabrak. Yang prinsip akhirnya ditabrak. Nah, itu dalam prinsip-prinsip harus tegas, tapi dalam hal-hal yang sifatnya non prinsip harus lembut. Nabi itu lembut kepada khilafiyah yang memang itu sudah jelas khilafiyah, masalah fikih itu harus lembut. Apalagi dalam masalah akhlak itu harus lembut sebagaimana hadis Nabi ini, jangan mudah untuk marah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis selanjutnya An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzulmu dzulumatu yaumil qiyamah. Dari Abdullah bin Umar berkata, ini periwayat hadis ketiga terbanyak ya, setelah Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anha. Kedua. Setelah Abu Hurairah kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Aisyah. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adzulmu dzulumatu yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ini puncaknya ya. Ujung daripada kezaliman itu adalah kegelapan nanti di akhirat. Tapi biasanya sebelum itu Allah berikan kegelapan dulu ketika di dunia. Kegelapan itu artinya kehimpitan hidup gitu. Sekarang terjadi di Suriah ya, Bashar al-Assad itu, rakyat dibantai, sampai nggak kira-kira dibantai ya. Kayaknya kan sekarang kacau sendiri dia. Apa melarikan diri ke Irak, ke Rusia. Ternyata hartanya sudah menggunung di Rusia, tapi sekarang justru malah ditahan, diblokir hartanya oleh pemerintah Rusia. Itu kan ketika menjabat zalimnya, keterlaluan itu Bashar al-Assad itu. Dan kemarin gerakan revolusi berhasil menumbangkan. Orang Bashar itu kan Nusairiyah ya. Nusairiyah itu salah satu sekte dalam Syiah. Itu Bashar al-Assad itu. Makanya ini di satu sisi Syiah itu ya saudara kita ya, tapi di satu sisi mereka itu punya konsep wilayatul faqih. Wilayatul faqih itu artinya imamah paling tinggi itu adalah imamah mereka yang ada di Iran. Makanya dimanapun orang Syiah pasti akan menunduk ke sana, ke Iran. Dan mereka jelas konsepnya ya, bahwasannya nawasib itu nasibah itu orang Islam di luar mereka, kita. Itu kan jelas kalau faksi Syiah ekstrim itu ya kita itu orang-orang yang tidak layak berdampingan dengan mereka. Makanya nggak segan Bashar al-Assad itu membantai Sunni di Suriah gitu kan. Tapi di sisi lain memang itulah fenomena di Arab itu ya, antar suku mereka itu sampai sekarang selalu bertentangan. Makanya hebat Indonesia itu, sukunya banyak, bahasanya banyak, tapi bisa akur. Jadi yaitu konsep Pancasila itu yang tidak perlu dipertentangkan dengan Islam. 5 sila itu tidak bertentangan dengan Islam, dan itu ijtihadnya para pendiri negara mengakurkan suku-suku yang berbeda ini.
Itu mengenai kondisi di sana. Adzulmu dzulumatu yaumil qiyamah. Dan hampir setiap pemimpin zalim itu ujung hidupnya itu pasti menderita. Husni Mubarak itu kurang berkuasa apa di Mesir dulu, ujungnya seperti itu. Ben Ali di Tunisia, ujungnya seperti itu. Muammar Gaddafi, itu pemimpin zalim, ujungnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini adzulmu dzulumatu yaumil qiyamah. Belum nanti di akhiratnya itu menjadi kegelapan. Kemudian selanjutnya Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul dzulma, jauhlah kezaliman, fa inna dzulma dzulumatu yaumil qiyamah, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Wa taqusyuha, dan jauhilah sifat kikir, fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena itulah kebinasaan orang-orang sebelum kamu. Ini dalam bahasa Al-Qur'an ya. Bahasa Al-Qur'an itu kikir itu ada dua. Ada bakhil, ada syuh, ada al-bukhlu, ada syuh. Kalau syuh itu Allah catat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Al-Hasyr juz 28 ya, ayat ke-9. Kalau bakhil itu hanya sekedar kita Allah karuniakan harta, kemudian kita tidak mau mengeluarkan. Nah, itu bakhil. Tapi kalau syuh itu bakhil yang disertai dengan tamak gitu. Jadi tamak ingin menumpuk harta sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara, tapi di sisi lain setelah dapat khoretna cap jahe merege hese itu syuh gitu. Tapi kalau bakhil itu tamaknya nggak ada, yang penting sudah ikhtiar dapat, dia kemudian tidak menunaikan kewajibannya zakat sedekah. Tapi kalau syuh itu dia tamak, mencari harta pontang-panting sekuat-kuatnya. Setelah didapat Allah karuniakan harta, zakat saja tidak mau, apalagi wakaf dengan sedekah. Nah, itu syuh. Jadi syuh itu bakhil tingkat tinggi, syuh. Nah, makanya kata Nabi, kata Allah dalam Al-Hasyr, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, kenapa di sini Allah katakan fa innahu ahlaka man kana qablakum, kikir itu membinasakan orang-orang sebelum dahulu, karena memang Allah karuniakan kemegahan kepada mereka. Kaum Iram Allah karuniakan gunung-gunung yang tinggi ya, tapi kemudian dia bakhil. Fir'aun memiliki kerajaan, bala tentara, kekayaan, pelit. Qarun juga demikian. Artinya pernah terjadi orang-orang syuh itu, dan dengan itu Allah binasakan. Memang paling populer itu adalah Qarun, dibinasakan. Sampai sekarang nemu harta disebut sebagai harta karun, peninggalan Qarun. Padahal Qarunnya di mana, harta karunnya di mana? Itu saking buruknya orang ya. Saking buruknya orang, keburukannya terabadikan namanya. Sehingga ada harta yang kita temui disebut sebagai harta karun, itu dari kata qarun. Kemudian hadis yang selanjutnya an Ibnu Mas'ud an Mahmud bin Ubaid bin Labid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Mahmud bin Labid berkata, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar qala ar-riya. Yang paling sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Yaitu riya. Jadi riya itu ingin dilihat ya. Kalau ingin didengar artinya sum'ah. Kalau ingin dipuji namanya ujub. Riya ingin dilihat, betul pastinya dalam perkara-perkara baik ya. Kalau perkara buruk pasti nggak mau dilihat. Jadi riya itu melakukan sesuatu niatnya karena untuk orang lain, itu riya. Tapi kalau Sufyan Ibnu Uyainah itu memiliki definisi lain. Riya itu adalah kita meninggalkan dosa karena takut dilihat oleh orang lain, itu riya. Meninggalkan perkara buruk karena malu dilihat orang lain, itu adalah riya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena ingin dilihat oleh orang lain, itu bukan riya tapi syirik. Itu definisi tersendiri daripada Sufyan bin Uyainah. Tapi yang dari hadis Nabi itu adalah melakukan sesuatu ingin dilihat oleh orang, itu adalah riya. Maka ada hadis Nabi yang lainnya, kama qala Rasulullah, innallaha yuhibbul asrar. Allah itu suka menyembunyikan. Allah itu suka kepada orang-orang yang pandai menyembunyikan kebaikannya. Jadi harus ada amal soleh yang itu menjadi rahasia antara kita dengan Allah yang nanti kita banggakan di akhirat.
Itu kalau bisa disembunyikan. Tapi kalau amal soleh tidak bisa disembunyikan, jangan sampai itu menjadi alasan kita tidak melakukan amal soleh tersebut. Pak nah ke masjid, padahal masjid caket, di masjid Jami Silmiyah kan. Hoream mah hoream we. Daripada ya orang ke masjid pasti dilihat oleh banyak orang. Tapi kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Ilustrasinya apa kata Nabi? Sedekahlah seakan-akan tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Tapi boleh jadi amal soleh itu butuh untuk diperlihatkan kalau niatnya memberikan contoh. Nah inilah apa ya tipisnya bedanya antara ria dengan memberikan contoh. Dan memberikan contoh pun sudah dicontohkan oleh sahabat Nabi Abu Bakar. Rasul itu kan habis sholat bilang kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau sedekah? Semuanya diam. Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah sedekah. Setelah Abu Bakar sedekah, sahabat Nabi yang lain mengikuti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Keluarlah hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang melakukan amal saleh kemudian dia diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia akan mendapatkan pahala yang dia lakukan dan pahala orang yang mencontoh kepada dia. Ini kan bahasa dari Nabi ya, supaya memberikan contoh amal soleh. Itu kalau niatnya memberi contoh. Tapi kalau ketika hati khawatir ada godaan ria, maka lebih baik disembunyikan. Rajin umroh, bikin status di Facebook. Insya Allah hari ini sudah di Bandara Soekarno-Hatta, mau umroh ke-14 kali di tahun ini. Siapa yang mau nitip doa, saya kasih waktu 5 menit sebelum saya keberangkatan. Nah itu kan ruba amalin kabirin tusaghiruhun niyah wa ruba amalin saghirin kabiruhun niyah. Itu kata Sufyan bin Uyainah. Betapa banyak amalan besar menjadi kecil di mata Allah karena niat yang salah, dan betapa banyak amalan kecil menjadi besar di mata Allah karena niat yang benar. Umroh itu kan besar ya, uangnya besar, tenaganya besar, tapi dipublikasikan bisa hilang pahalanya. Kecuali kalau niatnya memberikan contoh, tapi disitulah hati-hati. Itu hati sangat rentan untuk kena penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Nah yang terakhir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqin salasah. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, ciri orang munafik itu ada 3, berbicara berdusta. Jadi kalau berbicara A, pasti maksudnya adalah B. Wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji dia pungkiri. Ini kebiasaan orang Yahudi ya, membuat kesepakatan ingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan amanat maka dia akan khianat. Diberikan jabatan amanat kemudian dia tidak melaksanakan amanah yang Allah titipkan kepada pundaknya, itu adalah orang yang munafik. Ini munafik kecil ya, tetap dia beragama Islam. Maksud hadis Nabi, firman Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik di neraka yang paling bawah. Ini munafik besar, berpakaian Islam, tampang seperti muslim, tapi dia berkongsi dengan orang kafir menghantam umat Islam. Nah ini munafik besar. Yang maksud kata Allah dalam Quran Surat An-Nisa 142, Allah kumpulkan dia bersama orang kafir di dalam neraka. Kok nggak salah 142 ya. Tapi maksud munafik ini munafik kecil, tetap dia adalah orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 hadis yang kita bahas pada pagi hari ini. Masih ada waktu beberapa menit, barangkali ada yang mau menambahkan. Arti hadis yang keempat, ada kemiripan, dan kedua gaya bahasanya seperti apa, karena dikhawatirkan dengan orang yang liberal gitu mengenai ardulma dulumatul yaumil qiyamah, bahwa kedoliman itu seakan-akan tidak ada di dunia, jadi kedoliman itu hanya di akhirat, dikhawatirkan itu gitu. Yang keempatnya ya ittaqud dulma, jadi hindarilah
Kedoliman, karena kedoliman itu jadi dikhawatirkan dengan kenapa ittaqullah. Nah, disandingkan dengan kalimat ittaqullah, hindarilah Allah. Jadi penyelewengan. Dan gimana untuk menjelaskannya? Ada dua ya. Yang pertama tentang ittaqul dzulma, fa inna dzulma dzulmu dzulumatu yaumal qiyamah. Maksudnya itu adalah dampaknya ya. Kezaliman yang dilakukan ketika di dunia, dampaknya itu adalah kegelapan nanti di akhirat. Kegelapan itu kan maknanya boleh jadi dua ya. Boleh jadi kegelapan dari segi fisik nanti di akhirat. Kan apa? Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Itu kan bahasa Al-Qur'an ya. Nanti di akhirat itu ketika Allah bangkitkan setiap manusia, ada dua. Ada yang wajahnya cerah, ada yang wajahnya gelap. Nah, bagi yang wajahnya cerah, Allah katakan dalam Quran surat Al-Waqiah ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri, cerah. Kenapa ila rabbiha nadhirah? Ila rabbiha nadhirah karena melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kepalanya. Jadi kesepakatan ahlu sunnah bahwasannya Allah itu nanti di akhirat bisa dilihat oleh makhluknya. Banyak hadis yang menjelaskannya. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri. Kalian akan melihat Tuhanmu nanti di akhirat sebagaimana kalian melihat bulan purnama ketika di dunia. Kecuali mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mereka berpendapat nanti di akhirat kita tidak bisa melihat Allah, gitu kan. Jadi ya Allah itu sesuatu yang gaib baik di dunia maupun nanti di akhirat. Itu versi mereka. Tapi versi ahlu sunnah sepakat bahwasannya di akhirat itu kita bisa melihat Allah saking banyaknya ayat yang menceritakan tentang itu. Gitu. Nah, apa yang menyebabkan mereka wajah mereka berseri? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang berbuat baik itu al-husna. Al-husna itu apa? Surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Tambahannya itu apa? Melihat Allah. Itu hadis yang ayat Allah yang kedua tentang melihat Allah. Karena kan kata Allah dalam Quran surat Ali Imran, wa amman ladzi nabyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang yang ketika di akhirat wajahnya putih, maka dia berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, redaksi sebelumnya wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang yang gelap wajahnya nanti ketika di akhirat, akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian kufur setelah kalian beriman? Orang kafir itu di akhirat wajahnya hitam. Skincare tidak berlaku di akhirat, gitu kan. Anggar karena oleh dosa-dosa akan ditutupi menjadi hitam. Itu boleh jadi hitam secara fisik atau secara wajahnya gelap. Tapi yang kedua, kegelapan itu artinya adalah terbayang akan kehidupan yang sulit nanti di akhirat karena kezaliman yang dilakukan ketika di dunia. Sejak di padang mahsyar sudah sulit, bahkan sejak di alam kubur ya. Alam kubur kan bukan alam akhirat ya. Itu pra-akhirat. Baru ketika dibangkitkan itu awal mula kehidupan akhirat, terbayang kegelapan itu berlaku terus sampai ujungnya yaitu neraka. Sebelum neraka kan perjalanannya panjang tuh. Ada hisab, ada sirat, ada segala macam. Nah, itu kegelapan. Jadi maksud kezaliman adalah kegelapan ya. Akhirat artinya adalah dampaknya. Nah, ada pun secara bahasa kan ittaqa yattaqi itu dari kata waqayaqi. Waqayaqi itu artinya bisa takut, bisa hati-hati, bisa waspada, itu waqayaqi. Atau bisa mencegah. Makanya kan bahasa Arab al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mengobati itu lebih mencegah itu lebih daripada mengobati. Nah, kemudian ditambahkan menjadi ta'ittaqu, itu bisa takutlah, bisa hati-hatilah, ittaqu atau bisa jauhilah gitu kan. Kalau tergantung konteks kalimatnya. Kalau ittaqullah maka artinya takutlah kepada Allah. Tapi kalau ittaqud dzulma artinya adalah berwaspadalah daripada kezaliman. Itulah kayanya bahasa Arab. Jadi ittaqullah itu artinya takutlah kepada Allah. Kalau ittaqud dzulma artinya adalah jauhilah sifat kezaliman. Dan itulah bedanya
takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk. Kalau takut kepada Allah kan kita semakin dekat ya. Asin ke Allah malah semakin dekat. Sholat rajin, saum rajin, dosa dijauhi. Tapi kalau takut kepada orang malah semakin menjauh. Wallah, bisa disebutkan menggunakan gaya bahasa bilaga atau apa itu seperti itu. Gaya bahasanya gaya bahasa. Ini karena memang ini Pak, karena memang kekayaan makna daripada kata waqayaqi taqayattaqi saja. Itu maknanya itu banyak. Jadi satu kata maknanya itu bisa bermacam-macam sesuai dengan konteksnya. Dan dalam bahasa Arab banyak seperti itu. Satu kalimat tapi maknanya itu banyak. Saya kira dalam bahasa Inggris juga sama. Ada satu kata tapi penggunaannya tergantung sesuai dengan konteks kalimatnya. Itu berkaitan dengan bahasa Arab ya. Itu banyak Pak ya. Terkait melihat Allah tadi ya. Kalau dilihat dari hadis yang tadi, kan Allah ketika itu mendatangi penghuni surga. Apakah perlu aku tambahkan nikmat? Nah, kemudian si penghuni surga itu kalau tidak salah ngomong, bukankah kami sekarang sudah putih bercahaya? Kemudian Allah membukakan tabirnya gitu kan, sehingga mereka bisa melihat dan mereka merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Jadi saya melihat dari situ sepertinya kita bisa melihat karena ketika kita di surga itu ada kesamaan unsur yang senyawa gitu dengan Allah. Saya pikir seperti itu gitu, sepertinya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini kita berbicara tentang zat Allah. Ya memang kan gini ya. Yang pasti apa yang di akhirat itu apa ya? Di luar imajinasi kita ketika di dunia. Ibnu Abbas itu mengatakan ma fil jannah minad dunya illal asma. Kesamaan antara apa yang di surga dengan apa yang di dunia itu hanya kesamaan nama saja. Substansinya beda. Ketika Allah katakan di Quran itu tentang nikmat surga ya, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya itu adalah sungai. Di dunia ada sungai enggak? Ada. Di akhirat ada sungai. Hanya namanya aja yang sama. Sama-sama sungai. Tapi jangan samakan antara surga di akhirat dengan sungai di belakang masjid itu. Jauh. Kamu sungai Cikapundung. Itu jauh. Hanya namanya itu kata Ibnu Abbas. Nah, sekarang melihatnya kita dengan melihatnya nanti ketika di surga. Sama melihatnya. Tapi bagaimana melihatnya pasti berbeda. Makanya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Itu tentang surga itu ya. Tidak seperti apa yang kau lihat, tidak seperti apa yang kau dengar, wa ma khatara fi qalbil bashar, dan tidak seperti apa yang terdetik di dalam hati. Jadi gini, kalau kita mendengar kata surga ya, kemudian kan manusia itu kan Allah kasihkan imajinasi ya. Itu yang dalam ilmu mantik namanya tasawur, ya, berpikir ya. Ketika mendengar suatu kata itu kan langsung ada imajinasi di pikiran kita itu. Ketika Allah katakan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya itu sungai dan sungainya itu susu, langsung kan terimajinasi, oh mungkin kiri surga itu. Nah, pasti beda ya. Pasti beda dengan ma khatara fi qalbil bashar, kata Nabi. Pasti beda seperti apa yang terdetik di dalam hati. Sama juga ya dengan peristiwa bagaimana kita melihat Allah nanti di akhirat, di surga itu. Mungkin ada imajinasi di kita ya. Pasti beda. Wallahu a'lam. Tapi kita mengimani Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang berbuat baik itu adalah kebaikan, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Berarti betul kata Bapak tadi, melihat Allah itu nanti ketika sudah masuk surga, bukan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu masih panjang, ke surga dan neraka itu masih panjang. Sebenarnya kalau di dunia itu kan ketika Nabi Musa ini melihat Allah kan nggak bisa. Terus kita sampai terpental kan langsung. Kemudian juga ada Bani Israel yang melihat Allah sampai mereka pada meninggal semua. Iya betul. Karena memang mungkin tadi tidak sama unsurnya, itu tidak mungkin bisa melihat. Makanya kenapa Bani Israel itu dimurkai oleh Allah? Karena memberikan syarat kepada Allah, kepada Nabi Musa. Wa qalu lan nu'mina laka hatta narallahu wajha. Itu kan kata Bani Israel ya. Hai Musa, aku tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat wajah Allah.
sampai melihat Allah ketika di dunia. Fa akhadathum sa'iqatu wa antum tanzurun, kata Allah. Maka Allah sambar geledek kepada mereka dan kalian melihat bagaimana Allah memperlakukan mereka. Ini ngalunjak ya. Sok Musa beriman, mana Allah kan, itu kan ngalunjak ya. Wallahu a'lam. Bahkan zaman Nabi Musa juga ya, sampai ada yang Bani Israil itu bikin menara naik ke atas pakai keker, mana Allah Firaun. Ya, Firaun ya. Menaranya. Oh iya, dia Firaun. Bikin menara yang tinggi gitu. Nah, bikin menara yang tinggi. Ya. Ingin melihat Tuhannya Musa. Wallahu a'lam. Mungkin urusan masalah hati, jadi kadang kita juga susah mengenainya ya. Contoh misalnya yaitu urusan di status di gadget ya, dia berikan nasihat kemudian dari Masjidil Haram gitu bro. Nah, itu kan kita juga susah ya, apakah itu memang, jadi udahlah itu urusan dia dengan Allah aja lah gitu ya, jadi kita nggak usah ikut campur untuk masalah itu, yang penting kita melihat nasihatnya aja lah. Saya cuma bilang izin share saja ya, enggak cina gitu. Nah ini gimana supaya kita sendiri gitu terjaga dari hal seperti itu gitu ya. Begini, kalau menghukumi spesifik orang tertentu itu memang jangan, tapi kalau berbicara secara global itu menjadi pengingat, itu tidak ada masalah. Kalau spesifik orang tertentu itu kan, karena gini Pak, banyak statement para ulama itu ketika mengingatkan sesuatu tidak spesifik kepada orang, tapi kepada yang sifatnya global gitu. Contoh misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ketika mengkritik pemahaman seseorang kelompok ya, beliau berbicara masalah kelompok. Makanya beliau mengatakan ar-rad 'alal Jahmiyah, bantahan kepada orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah itu orang yang tidak percaya kepada sifat-sifat Allah. Kan bantahannya kepada Jahmiyah itu kelompok ya, kepada kelompok. Atau sampai beliau mengatakan kufurnya orang Jahmiyah itu kan. Tapi kan kelompoknya tidak spesifik per orang. Karena per orang boleh jadi tingkatannya berbeda. Atau boleh jadi hanya sebatas ikut-ikutan tidak tahu. Jadi kalau menghukumi sifatnya kehati-hatian kepada sifatnya global, artinya hati-hati jangan mudah posting amal ibadah kita, itu kan umum ya. Tapi kalau kita melihat ada seseorang kawan dekat kita, dia posting apa gitu kan, nah kita cepat menghukumi dia secara personal, itu jangan. Nah, karena kan kita tidak tahu hati dia. Makanya kan sifat nasihat agama itu sifatnya global, bukan person to person gitu kan, bukan kepada personal. Karena tadi boleh jadi seperti nasihatnya Abu Bakar tadi, dia sedekah bukan karena riya, tapi niatnya memberikan contoh kepada orang. Boleh jadi dia pun demikian, memberikan motivasi gimana menabung supaya bisa ke Baitullah. Jadi betul sepakat Pak. Di satu sisi hati-hati kita posting yang menyebabkan hati kita rusak, tapi di sisi lain juga hati-hati kita menghukumi orang lain. Itu hati-hati juga. Wallahu a'lam. Mungkin pendek-pendek saja jawabannya karena dirangkal. Kalau lihat tadi teknis bagaimana, mungkin saya juga dikatakan kalau Rasulullah itu kan apapun yang dikatakan adalah wahyu, dan kita sering melihat para sahabat itu berkali-kali bertanya gitu kan, dan jawabannya Rasulullah menunggu wahyu. Berarti itu sudah suasananya berarti ketika ya Rasul saya ini tunggu ya menunggu wahyu begitu gitu ya, sehingga mungkin bisa juga berhari-hari kan juga tidak tahu kapan ada wahyu itu ya. Kalau kita kan sekarang suka nanti ya kita lihat di kitab atau lihat apa, mungkin bisa lebih cepat gitu ya pada waktu itu bagaimana kondisinya, dan termasuk kesiapan para sahabat ketika dijawab oleh Rasulullah ya saya menunggu wahyu misalnya, itu seperti apa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bagaimana mengatasi lintasan iri, karena mungkin itu kadang muncul dadakan ya, lihat ini gitu aja gitu misalnya ya, itu kan
dan tidak dilanjutkan dengan apapun gitu, tapi bagaimana agar itu bisakah dihindari atau memang itu spontanitas biasa saja misalnya. Nah itu bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi ada munafik kecil, munafik besar, dan kalau nggak salah bagi orang munafik itu tidak boleh disolatkan ya. Nah itu kan memang Rasulullah ada wahyu ya untuk tidak menyolatkan. Nah bagaimana dengan kondisi sekarang, dan apakah kita juga bisa mendeteksi bahwa ini termasuk munafik besar karena kan kelihatan dari perilakunya, sehingga kita bisa berkesimpulan kita nggak boleh menyolatkan. Itu kan ngeri juga ya kalau misalnya, dan rasanya belum pernah ada gitu ya, atau gimana sebetulnya gitu. Nah terakhir, bagaimana kriteria seseorang mendolimi orang lain gitu, karena bisa jadi akan sangat relatif mungkin ya, bagi yang pelaku segitu nggak mendolimi orang lain gitu, tapi bagi orang tersebut mungkin ini sudah mendolimi saya misalnya. Jadi kan sangat relatif seperti apa, karena kan berat ya kalau kita sudah merasa didolimi kan kita bisa berdoa dan termakbul. Itu saya juga banget. Yang pertama dulu ya, jadi tentang sebetulnya gini Pak Bu, ada yang sifatnya global sebagai nabi, ada yang khusus ya. Beliau sebagai nabi, jelas Allah katakan dalam Al-Quran ya, segala tindak tanduknya itu adalah wahyu, khususnya berkaitan dengan agama ya, bukan yang berkaitan dengan pribadi beliau sebagai manusia, itu wahyu. Karena kan Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berkata berdasarkan hawa nafsunya, apa yang dikatakan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi sebetulnya apapun, bahkan ada yang mengatakan bahkan urusan kehidupan pribadinya pun itu adalah wahyu. Ada yang sampai mengatakan demikian. Artinya Nabi itu betul-betul didrive oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik sikapnya maupun perkataannya gitu. Sehingga apa yang keluar darinya itu adalah wahyu. Itu secara global ya. Tapi secara pribadi, secara khusus, memang ada beberapa masa di mana Nabi tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah manusia biasa, sehingga Nabi minta petunjuk kepada Allah. Mungkin redaksinya tidak langsung Nabi mengatakan tunggu saya nunggu wahyu dari, bukan, tapi diamnya Nabi. Ketika ditanya Nabi diam, itu berarti Nabi sedang menunggu wahyu, dan itu banyak peristiwanya ya. Jadi Nabi ditanya diam, berarti sedang menunggu wahyu. Sekali lagi ini hanya Nabi ya. Gitu. Jadi Pak Iqman ditanya diam, tunduk. Ya. Itu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara global Nabi itu adalah Nabi penerima wahyu, sehingga apa yang disampaikan adalah wahyu apapun itu. Tapi dalam beberapa kasus karena muncul masalah baru, nah Allah mungkin belum menyampaikan kepada Nabi, maka Nabi menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara khususnya ya. Kemudian yang kedua ya, tentang iri ya, itu bisa menjangkit siapapun. Bahkan apa kata Nabi itu, sifat buruk itu bisa menjangkit siapapun. Kalau misalnya sifat sombong biasanya menjangkit orang yang Allah karuniakan harta berlebih, tapi apa kata Nabi? Seburuk-buruk orang miskin itu adalah orang miskin yang sombong. Miskin sombong nih, dibanggakan. Tapi kata Nabi ada. Nah, iri pun sama, iri pun bisa menjangkit kepada siapapun. Datang pergi kepada siapapun sangat mungkin. Ya artinya kita harus berlindung kepada Allah daripada sifat iri tersebut. Intinya adalah lapang dan ridha dengan bagian Allah yang Allah takdirkan berbeda kepada setiap hamba. Kan rezeki kita tuh beda-beda. Bukan, jangankan kita lah, satu keluarga aja, adik kakak itu rezekinya bisa beda-beda. Dan setiap rezeki Allah kadarkan masing-masing. Cara supaya kita tidak iri itu tadi, yakin akan takdir Allah, percaya akan kadar yang Allah tentukan kepada setiap masing-masing. Sehingga orang yang iri itu berarti tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sebelum kezaliman tadi apa? Oh ya, munafik. Memang jelas ya, kasus Abdullah bin Ubay bin Salul yang Nabi tidak mensolatkan. Kenapa tadi Nabi tidak mensolatkan?
Kalau memang ada perintah dari Allah supaya tidak mensalatkan, surat At-Taubah 24 kalau tidak salah ya. Itu larangan dari Allah kepada Rasulullah supaya Rasulullah tidak mensalatkan Abdullah bin Ubay. Kenapa demikian? Abdullah bin Ubay itu munafik besar, itu jelas lah. Setiap ada perseteruan, peperangan antara umat Islam dengan orang kafir, Abdullah bin Ubay pasti ada di pihak musuh. Apakah Rasul berperang dengan orang Quraisy ataukah Rasul berperang dengan orang Yahudi? Rasul itu pasti ada di pihak orang kafir. Rasul Abdullah bin Ubay. Maka jelas itu munafiknya bukan munafik kecil, itu munafik besar. Nah, ada perintah dari Allah supaya tidak mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tentang larangan mensolatkan. Nah, cuman masalahnya kondisinya sekarang kita sulit untuk menerka seseorang apakah ini munafik besar atau munafik kecil. Munafik kecil relatif mudah dideteksi, tapi kalau munafik besar ini hati-hati. Nah, apalagi masalah politik, beda politik, jangan sampai dianggap munafik besar. Nah, jangan sampai ya, karena dampak dari perpolitikan itu ternyata besar. Nah, bahkan berpolitik itu secukupnya saja, gitu. Jangan sampai merusak persaudaraan, apalagi menganggap perbedaan partai politik itu dalam pertarungan seperti perang Badar, gitu. Nah, itu berlebihan, gitu. Jadi ya, itu hanya permainan lah, permainan dalam demokrasi, jangan terlalu dilebih-lebihkan. Nah, jangan sampai itu masuk ke beda wilayah yang ini munafik, ini beriman, gitu. Jangan. Padahal sama-sama sholat, sama-sama melakukan. Kalau Abdullah bin Ubay sudah jelas sholat, tidak berkongsi dengan orang kafir, menghantam orang Islam, jelas, maka jelas itu munafik besar. Nah, kalau sekarang harus hati-hati sekali. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan kezaliman ya. Cara mudahnya adalah mengambil hak orang lain, itu zalim. Menghukum orang yang tidak bersalah, itu zalim. Ya, kebalikannya juga, membebaskan orang yang salah, itu zalim. Kan intinya zalim itu kan lawannya adil ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Cuman konteks zalim di sini itu adalah zalim bukan kepada diri sendiri. Kalau zalim kepada diri sendiri adalah syirik ya. Tapi maksudnya adalah zalim kepada orang lain. Nah, itu nanti di akhirat akan menjadi kegelapan. Wallahu a'lam. Jadi kalau tadi sahabat bertanya Rasul diam itu kan dia bisa lama, bisa sebentar. Kalau tadi sampai tidak dapat wahyu pada saat itu ditunda lagi, ditunda dulu. Seperti sedikit lagi, seperti cemoohannya orang kafir ketika Nabi itu kok tidak turun wahyu 3 hari ya. Kok tidak turun wahyu? Padahal wahyu seringnya datang sering gitu. Akhirnya kan dicemooh kan sama orang-orang kafir itu. Oh, ternyata setan yang biasa datang kepada Muhammad 3 hari ini nggak datang. Dianggap Jibril itu setan gitu. Akhirnya Nabi sedih kan. Akhirnya turunlah Quran surat Wadduha wal-laili idza saja. Itu Nabi kan diam terus. Nah, diamnya Nabi itu sedang menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya tertarik dengan terkait dengan tadi masalah politik ya. Dimana terus terang saja mungkin kita juga bisa melihat kemarin itu konflik sama umat itu juga kemungkinan bisa terjadi karena sekarang ini media sosial itu begitu banyak gitu ya, postingan-postingan yang sepertinya mengarah untuk mengadu domba atau misalkan terjadi perpecahan. Jadi saya kira terkait politik kita mestinya belajar dari peristiwa ketika para sahabat ketika zaman Utsman Ali, kemudian setelah itu daerah Muawiyah dan seterusnya, itu kan karena konflik itu mereka sama-sama Islam, umat Islam sama-sama sholat, tapi karena berkuasa sampai mereka perang saudara gitu kan. Jadi itu mestinya jadi acuan bagi kita bahwa dalam berpolitik tadi saya sepakat dengan Ustaz, tolong jangan sampai kita secukupnya aja, sewajarnya, jangan sampai berlebihan fanatik. Ya, intinya persahabatan, persaudaraan itu di atas politik praktis gitu. Jangan sampai gara-gara itu persahabatan rusak. Ya, saya gara-gara itu persaudaraan rusak karena kasusnya banyak. Istri sama suami cerai gara-gara beda-beda politik. Kan naif pisan gitu. Itu yang saya kira contoh sangat ekstrim itu. Istri Siti Aisyah dengan
sepupu Nabi dengan menantu Nabi bisa perang saudara gitu kan, itu sangat ekstrim saya kira contohnya. Apalagi gini Pak, apalagi politik di Indonesia, udahlah para politisi di atas itu mereka cair gitu. Hanya perang ketika pemilu aja udah gitu bagi-bagi lagi. Jangan sampai kita menjadi korban para elit terbawa emosi gitu kan. Sementara yang di atas akur-akur lagi gitu. Jadi ya berpolitik itu secukupnya sajalah, sewajarnya saja, jangan sampai berlebihan. Wallahu a'lam. Sudah siang ya, kita cukupkan. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita cukupkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.